Baik, selamat malam Bapak Ibu. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyediakan atau meluangkan waktu malam ini untuk mengikuti kegiatan saya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya share screen dulu ya. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat yang saya bagikan? Sudah bisa ya, terlihat ya? Sudah. Nah, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan kali ini izinkan saya berbagi pengalaman terkait kegiatan yang sedang saya ikuti sekarang, yaitu pendidikan guru penggerak, dan sekarang saya sudah sampai di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini saya ada kegiatan pengundasan atau berbagi kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Saya calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Nah, adapun agenda kita hari ini yaitu yang pertama pembukaan yang sudah kita lewati bersama, kemudian kedua presentasi konsep-konsep inti budaya positif. Jadi sebentar yang akan kita bahas adalah tentang konsep-konsep inti yang termasuk budaya positif seperti itu. Kemudian ketiga tanya jawab. Nah, di tanya jawab ini Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat, pernyataan atau pertanyaan terkait tentang apa yang sudah saya sampaikan. Atau bisa juga Bapak Ibu menyampaikan ketika saya kasih presentasi. Kita bisa diskusi saat itu juga. Kemudian terakhir ada penutup. Baik, di dalam konsep-konsep inti budaya positif itu ada 6 kunci pokok yang akan kita bahas ya. Di antaranya ada perubahan paradigma, kemudian konsep disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restriksi. Perubahan paradigma. Jadi di sini perlu disampaikan perubahan paradigma karena terdapat miskonsepsi tentang kontrol. Jadi pertanyaan di sini yang bisa saya sampaikan adalah, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, silakan simpan dulu jawaban Bapak Ibu di dalam hati, bisa atau tidak. Dan sebelumnya saya sampaikan di sini terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser ya, dalam kontrol teorinya. Itu yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi selama ini kita cenderung terlihat mengontrol murid. Padahal pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak memilih tidak untuk melakukannya. Namun kita melihat bahwa siswa tersebut mau melakukannya, dan itu ternyata siswa tersebut itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi seperti itu sebenarnya keadaannya. Kemudian kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ternyata hal tersebut jika kita lakukan akan menuju pada identitas gagal. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi ketika ada siswa bermasalah, kita cenderung memberikan masukan-masukan, arahan-arahan yang terkadang
menurut kita itu sudah efektif dan bermanfaat. Padahal sebenarnya dalam jangka waktu panjang itu kemungkinan si anak akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita dalam jangka waktu yang panjang ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, apalagi yang ini, kita sebagai orang dewasa ya, kita sebagai guru, kemudian merasa memiliki hak untuk memaksa siswa untuk berbuat begini, berbuat begitu, seperti itu. Nah, itu berarti ada miskonsepsinya. Jadi, kita wajib melakukan perubahan karena apapun yang dilakukan tersebut pada dasarnya dia memiliki alasan, dan di sanalah kita berkewajiban meluruskan jika misalnya itu keliru seperti itu. Nah, nanti ini akan erat kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang diumpamakan misalnya seorang petani yang menanam padi. Jadi petani itu kita ibaratkan adalah kita sebagai guru, kemudian padi adalah peserta didik seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar petani mampu menanam padi sesuai dengan harapan? Apakah yang diperlukan itu tanah basah atau tanah kering, atau mungkin memerlukan pupuk, kemudian jika ada hama diapakan, seperti itu. Sama seperti kita bertanggung jawab terhadap murid, apa yang didik, apa yang dibutuhkan, kemudian apa bakat dan minatnya, kemudian apa yang masih kita berikan. Kita memang cenderung kelihatan memberikan kebebasan, tapi di dalam kebebasan itu kita tidak boleh lepas kontrol. Jadi kita tetap harus menuntun siswa tersebut ke arah yang lebih baik agar mereka mampu mencapai kesuksesan, keselamatan, dan kebahagiaan juga. Jadi itu sifatnya guru itu wajib menuntun seperti itu ya. Nah, selanjutnya terkait tadi perubahan paradigma itu erat kaitannya dengan konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Nah, sebelum kita memaknai makna disiplin, jadi saya sampaikan di sini ada makna disiplin yang saya peroleh ketika saya mengikuti pembelajaran guru penggerak itu dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini disiplin itu cenderung dikaitkan dengan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi cenderung bersifat pemaksaan begitu. Namun, apakah ada miskonsepsi atau tidak? Kita kaitkan sekarang disiplin positif itu dengan teori motivasi perilaku manusia. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu pasti ada motivasinya. Nah, teori ini terdiri dari 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini termasuk motivasi eksternal. Nah, biasanya dalam benak seseorang yang memiliki motivasi seperti itu akan muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, misalnya saya ambil contoh sederhana di lingkungan kita, yaitu sekolah. Misalnya ada seorang siswa yang terlambat, siswa yang datang tepat waktu, dan di sana dia datang tepat waktu bukan karena dari dirinya sendiri, tapi karena dia takut dihukum. Ya, nanti kalau saya terlambat, hukum. Misalnya seperti itu kalimat yang keluar langsung atau dalam hatinya. Kemudian untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Dan biasanya pertanyaan yang muncul itu dari dalam dirinya itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi seperti itu, misalnya seseorang melakukan sesuatu itu karena dia diiming-imingi akan mendapatkan imbalan atau hadiah. Dan jujur saja, kalau saya pernah melakukan di kelas karena saking
saya mengajak siswa untuk melakukan presentasi atau menjawab pertanyaan ke depan, mengerjakan soal-soal ke depan. Jadi saya di sana memberikan sesuatu, jika ada yang mampu ke depan mengerjakan dengan benar, maka saya akan berikan poin. Jadi seperti itu. Nah, ketika saya berikan seperti itu, ada siswa yang bersedia ke depan. Jadi siswa tersebut masih termotivasi hanya karena mendapatkan imbalan. Dan itu tentunya motivasi eksternal juga. Nah, yang ketiga, motivasi inilah yang diharapkan. Motivasi internal itu muncul dari dirinya sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Dan pertanyaan yang muncul dari diri itu, saya akan menjadi pernyataan ya. Saya akan lupa bila saya melakukannya. Jadi di sana siswa tersebut sadar diri, istilahnya sadar diri, bahwa saya harus melakukan itu karena memang tanggung jawabnya, karena dia disiplin seperti itu. Itu yang tertanam di benaknya. Dan itulah yang dilakukan ya. Kemudian, nah, Bapak Pendidikan kita belajar Dewantara juga mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin itu bersifat bahwa kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keberhasilannya. Jadi muncul dari diri tanpa ada paksaan. Sehingga kita melakukan dan menurut kita jadi kita melakukan itu artinya tidak hanya terlepas dari kita, akan tetapi juga cakap buat kita. Jadi merdeka itu bukan hanya kita tidak diperintah, tidak dipaksa seperti itu, tapi kita juga mampu memerintah diri sendiri. Jadi di sini kita mampu sadar diri, bermotivasi dari dalam. Jadi dari ketiga teori motivasi yang tadi, tentunya yang kita harapkan adalah motivasi, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Itu tentang konsep disiplin dan juga motivasi perilaku manusia. Nah, kita lanjutkan sekarang tentang keyakinan kelas. Nah, ini materi yang sangat menarik untuk saya. Sebelumnya saya belum paham sebenarnya tentang keyakinan kelas. Jadi apa yang dimaksud keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas seperti itu? Dan di keyakinan kelas ini juga saya ambil aksi nyata. Aksi nyata saya ambil tentang pembuatan keyakinan kelas yang nanti akan saya tampilkan dalam bentuk video di terakhir nanti setelah tanya jawab atau sebelum tanya jawab juga boleh. Dan sekarang kita untuk mengapa tidak aturan kelas saja. Jadi sedikit informasi, sebelum keyakinan kelas itu saya mendapatkan informasi bahwa keyakinan kelas ini bernama kesepakatan kelas. Kesepakatan itu sesuatu yang disepakati. Kemudian keyakinan kelas kesepakatan yang sesuatu yang dan keyakinan kelas ini kadang cenderung diartikan peraturan, tapi sebenarnya berbeda antara keyakinan dengan peraturan. Kita ingat-ingat sekarang bahwa kita memiliki peraturan kelas atau peraturan sekolah. Saya sampaikan di sini kelas karena begini Bapak Ibu. Kita sebagai guru memiliki kelas, tentu memiliki kelas di mana kita di sana bebas melakukan apa saja dengan siswa, bebas dalam artian hal yang positif. Entah kita mau melakukan A, melakukan B, jadi di sana kita merdeka bersama murid kita. Kalau saya ambil misalnya peraturan sekolah, jadi di sana kan ada guru lain, dan itu juga ada warga sekolah yang lain. Jadi di sini saya ambil contoh peraturan kelas itu. Terdapat pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan misalnya jawaban kita adalah keselamatan. Jadi keselamatan. Jawaban
kurang suka ya jawaban Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa di peraturan tentang penggunaan masker di sana sebenarnya jawaban kita adalah nilai-nilai keselamatan, kesehatan, dan seperti itulah yang disebut sebagai. Jadi ada nilai-nilai yang lain itu yang disebut keyakinan kelas, akan jawab, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Oke, sebelumnya kita lanjut lagi. Nah, agar lebih rinci, keyakinan kelas seperti itu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada pemikiran. Jadi ini yang penting. Keyakinan kelas bersifat pemikiran. Seperti tadi, memakai helm ketika mengendarai motor itu kan masih bersifat khusus. Jadi dibuatkanlah bentuk lebih umum, yaitu untuk keselamatan. Kemudian misalnya mencuci tangan, memakai masker, itu masih khusus ya. Jadi dibuatkan bentuk umum, yaitu tentang kesehatan juga. Kemudian pernyataan yang biasa dibuat dengan bentuk itu berarti maka jangan, tidak boleh, dilarang, ya itu biasanya tidak digunakan. Misalnya ada peraturan kelas dilarang membuang sampah di kelas, itu kan ada kata dilarang. Jadi kalimat itu bisa kita ubah. Misalnya kalau peraturan kan buanglah sampah pada tempatnya. Atau karena keyakinan kelas bersifat universal, kita bisa buat dalam bentuk umum tentang membuang sampah itu, misalnya jaga kebersihan, menjaga keindahan, boleh tidak. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak meskipun tidak dan ditangani oleh semua kelas. Jadi jumlah keyakinan kelas itu 3-7 keyakinan kelas, bisa dibentuk 3-7 ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, tentu saja harus diterapkan di lingkungan tempat keyakinan itu disepakati. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di bagian ini nanti akan saya tampilkan langkah-langkah saya ketika pembentukan keyakinan kelas. Ada nanti di kali terakhir ya, dan juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, keyakinan kelas tersebut tidak bersifat permanen, berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jika misalnya keyakinan kelas tersebut masih dibutuhkan, ya dibutuhkan. Kalau memang tidak dibutuhkan, bisa dihilangkan atau bisa diganti. Kalau memang perlu direvisi, bisa diubah kalimatnya. Seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ada yang berwarna ungu, kemudian coklat dan hijau. Ini contoh keyakinan kelas yang bisa dibentuk. Nanti keyakinan kelas yang sudah saya bentuk juga akan saya share. Seperti ini kalimatnya bisa. Perlu belajar, perlu senang, kemudian melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Atau bersikap positif, menjadi diri terbaik, saling menghormati, berkomitmen. Jadi dibuat dalam bentuk kalimat yang universal. Entah mengapa, kalau misalnya dibuat dalam bentuk khusus, karena keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, seandainya ada sesuatu yang dilakukan oleh siswa di luar poin itu, maka dia akan kemungkinan cenderung merasa, oh berarti ya ini boleh dong dilakukan. Seperti itu misalnya. Itu akan terjadi ketika misalnya dibuat tidak dalam bentuk yang umum seperti itu. Nah, kemudian sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas tentang hal ini. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat, bisa bicara langsung atau boleh membuat di kolom komentar tentang keyakinan kelas atau nilai kebaikan yang dituju dari peraturan yang ada di kolom itu.
nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Boleh. Saya tunggu ya. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang bisa dituju? Bolehlah Bapak Ibu sampaikan di kolom chat atau bisa menyampaikan langsung dengan membuka mikrofon ya. Contoh keyakinan kelas seperti tadi, keselamatan, kenyamanan, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian yang pernah saya buat lagi tentang belajar, itu kan banyak sekali itu. Saya kira kalau misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu apa keyakinan kelas yang tepat? Ayo Bapak Ibu, ada yang ingin berpendapat? Atau mungkin Bapak Ibu mau mengambil dilarang mengganggu orang lain dan dibuatkan kalimat yang lebih positif ya, dan lebih umum. Halo Bude. Ya, ya Pak Ari. Ini kita nyari unsur positifnya, apa emang kita ini kan kata-katanya kan dilarang, kan negatif nih kalau artinya kalau kita di peraturan itu. Nah sekarang kan kita merubah kalimat itu menjadi ke kalimat positif sehingga muncul nilai keyakinannya, atau kita mencari nilai keyakinan dulu baru kita bikin kalimat apa seperti kesepakatan kelas atau janji kelas itu gitu maksudnya. Misalnya ya, kalau contoh yang saya keyakinan kelas yang bisa dibuat adalah seperti dan bentuknya bahwa dilarang mengganggu orang lain itu belajar saling menghormati. Saling menghormati kan wasit itu menghormati diri sendiri, orang lain, guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Yang dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Itu ya Ibu. Boleh saya lanjut? Coba lanjut. Nah, terkait aturan, biasanya jika seorang anak melanggar peraturan, maka itu akan diberi hukuman atas pelanggarannya untuk membuat mereka gerakan itu biasanya ya, kan sudah ada beberapa tidak biasanya seperti itu. Jadi saya sampaikan saja ini yang biasanya cenderung sebenarnya dalam keyakinan kelas kita itu belajar sudah hukuman menjadi konsekuensi. Jadi kalau dalam aturan itu kan ada hukuman. Kalau dalam keyakinan ada misalnya saya ambil siswa yang membuang sampah sembarangan. Misalnya awalnya dia dihukum, hukumannya misalnya berupa membersihkan kamar mandi, 3 kamar mandi misalnya. Jadi bisa kita ubah, itu kan bisa kita ubah dengan konsekuensinya berupa sampah yang dan nanti itu akan ada kelanjutannya. Itu bisa konsekuensi yang kita. Kemudian, nah sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu lagi. Bantuan ya, tindakan yang dilakukan oleh diri itu termasuk hukuman. Hukuman cenderung berupa perbuatan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kalau konsekuensi sesuai dengan apa yang dia perbuat, yang bisa mendapatkan sesuatu dari perbuatannya itu atau konsekuensi yang kita berikan. Kalau menurut Bapak Ibu, yang mana termasuk konsekuensi, yang mana termasuk hukuman?
menyampaikan pendapat. Tercatat 100 kali dilakukan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau Bapak Ibu mau mengambil lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu untuk hukuman atau konsekuensi? Nah, itu terlambat hadir itu lari keliling lapangan basket 2 kali. Bagaimana Bapak Ibu? Artinya hukuman. Yang mana? Yang entar. Ya. Udah. Ntar mulai. Lari hukuman, murid diminta push up 15 kali itu hukuman, menggantikan kertas tugas teman telah coret itu konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis itu konsekuensi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bagi saya itu apa namanya, konsekuensi. Lari di lapangan hukuman. Maksudnya ya, kalau masalah boleh. Ya, terima kasih Pak Ari, sangat bagus. Hanya ada 2 perbedaan di saya. Nomor 6 sama nomor 7, 2 paling bawah. Kalau menurut Bapak Ibu yang lain apa? Yang nomor 1 hukuman, ya. Yang nomor 2 juga hukuman. Yang ketiga itu push up berarti hukuman. Kemudian yang menggunakan menggantikan ya konsekuensi. Yang ini konsekuensi. Nah yang ini meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Jadi seharian juga itu. Kalau saya itu cenderung hukuman. Jadi siswa dari pagi sampai pulang sekolah dia tidak mengenakan sepatu jadinya di sekolah. Begitu. Jadi saya cenderung itu hukuman. Dia diberikan hukuman atas perbuatan. Ya, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, karena itu pelajaran PJOK, jadi saat di sini pelajarannya memang praktik di lapangan ya, jadi diberikan di lapangan 2 kali. Jadi kita sesuai lah dengan yang dia kerja. Kan kebetulan misalnya saat pelajaran itu di lapangan diberikan lari ya memang tepat jadinya. Mungkin temannya diberikan lari 1 kali, jadi dia sekali 2 kali. Jadi dia masih mengikuti pelajaran dengan mengikuti pelajaran olahraga jadinya. Bagaimana Pak Ari kalau perbedaan pendapat itu? Yang lari ngeliling lapangan basket 2 kali itu, yang PJOK itu konsekuensi ya? Ya, karena PJOK. Nah. Ya, kalau misalnya pelajaran matematika, jadi hukuman itu. Oh, yang apa tadi tuh? Yang sepatu hitam itu apa tuh? Tadi nggak dengar. Yang sepatu hitam, kalau saya itu hukuman. Oh, karena ya dari pagi jadinya sampai pulang si anak tidak mengenakan sepatu begitu. Diberikan hukuman secara fisik ya, tidak mengenakan sepatu di kelas, kita istirahat. Ya. Begitu Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Kita menuju ke konsep berikutnya, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, di dalam kebutuhan dasar ini ada 5 kebutuhan dasar yang terdiri dari survival atau kebutuhan bertahan hidup, kemudian belonging and love, cinta dan kasih sayang, kemudian power itu penguasaan, freedom, kebebasan, fun, kesenangan. Jadi Bapak Ibu kalau melihat lingkaran kiri dengan lingkaran kanan memang berbeda bentuknya ya. Kalau di sini power, di sini penguasaan, itu sengaja dibuatkan seperti itu karena memang tidak harus letaknya ya di sebelah sini, yang ini sebelah sini, tidak harus letaknya seperti itu. Itu maksudnya ya. Yang jelas maknanya sama.
Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini tuh seperti apa? Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi sebelumnya ya, apapun yang dilakukan oleh seseorang, dia tentunya memiliki motivasi. Selain motivasi, tentunya karena kebutuhan. Dia memiliki motivasi dan kebutuhan. Kebutuhan yang pertama tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, makanan. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang itu meliputi akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan anak-anak yang biasanya dengan kebutuhan kebebasan ini yang tinggi ini menginginkan pilihan. Jadi intinya di sini mereka menginginkan pilihan seperti itu. Perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Kemudian kesenangan ya. Yang kesenangan jadi di sini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, awal seperti itu. Dan yang terakhir kekuasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, mendengarkan dan memiliki hak dan jadi seperti itu. Nah, sekarang ada suatu keadaan. Kita kaitkan sekarang dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Keadaannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, saya minta untuk menentukan kira-kira yang dibutuhkan oleh si anak terkait keadaan ini itu adalah kebutuhan apa. Jadi kebutuhannya ada 5 ya. Ada cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan bertahan hidup. Kalau yang ini, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat dari 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Kira-kira kebutuhan yang diinginkan oleh si anak. Kebutuhan apa yang dia butuhkan? Yang dia inginkan dari 5 kebutuhan itu. Sampai-sampai dia berkata seperti itu. Itu maksudnya. Bu Mareta mungkin bisa membantu. Yang pertama itu sepertinya kesenangan. Benar ya, senang. Ya. Kalau yang kedua? Kalau yang kedua, coba iniin slide-nya lagi sekali. Oke, kalau yang kedua, coba gimana lagi? Ya, ini perhatian ya. Kalau perhatian berarti termasuk kasih sayang. Perlu diperhatikan, dari ya. perhatian. Ya. Terus kalau yang ketiga itu sayang. Nomor 3, aku bosan masalahnya itu. Aku bosan. Apa belajarnya cuma gitu aja? Dengerin guru aja. Jadi di sana siswa menginginkan pilihan begitu. Freedom. Iya, freedom. Saya sepakat. Ya, freedom ya, kebebasan. Yang terakhir, ya, kebebasan. Yang terakhir, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru kemudian ke teman-temanku di kelas. Jadi ya sebenarnya diakui prestasinya. Iya, kekuasaan ya. Iya.
Sebenarnya dia kan ada kemampuan cara ya. lain, ya. Power kekuasaan Ya, power. untuk mencapai sesuatu menjadi kebenaran. Ya, saya sepakat dengan pendapat Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Yang terakhir, istrinya ya ingin dihargai, tapi dengan bukan cara yang seperti itu ya, ada cara lain. Nah, nantinya dari kebutuhan yang kita berikan kepada anak itu diharapkan nanti kita bisa memberikan yang terbaik dan respon positif. Responnya positif ya. Yang nantinya internal. Jadi antara kebutuhan ini dengan keyakinan kelas kemarin dengan motivasi perilaku manusia itu saling berkaitan. Sesuatu yang kita berikan di sini harus bersifat respon yang positif. Dengan positif itu maka diharapkan nanti si anak bisa membangun motivasi dari diri sendiri. Jika kita mampu memberikan sesuatu yang positif. Jadi di sini dasarnya adalah sesuatu yang selalu positif, positif dan positif. Saya tertarik karena selalu membicarakan hal-hal yang positif. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke konsep berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, ini lagi ada kaitannya juga dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang di bagian terakhir nanti. Namun kita bahas dulu tentang 5 posisi kontrol. Masih kuat dong Bapak Ibu? Oke, ya, kita lanjutkan. Nah, ini yang termasuk 5 posisi kontrol. Posisi ini maksudnya posisi kita, posisi guru, ya. Kita memiliki 5 posisi. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau dan pemikir. Nah, kira-kira kita berada di posisi mana hari-hari? Sebelumnya, nah ini perbedaannya. Bisa terlihat Bapak Ibu, memang yang bagian ini tulisannya agak kecil ya. Saya mengambil tabel ini dari materi yang diberikan oleh instruktur dan bisa dibaca. Terus saya ambilkan ya. Dari 5 posisi kontrol itu dibedakan menjadi 3 kolom. Identitas gagal dengan kontrol dari luar, identitas berhasil kontrolnya dari luar, dan identitas berhasil tapi kontrolnya dari diri. Jadi jelas, rasanya Bapak Ibu sudah bisa melihat nanti identitas yang mana yang diharapkan atau posisi kontrol mana yang diharapkan. Saya ambil misalnya satu, pembuat orang merasa bersalah. Nah, dalam pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru itu berceramah dan mengatakan harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. Jadi kecewa sama kamu. Orang tua kamu juga kecewa dengan kamu. Ya, seperti itu misalnya kalau membuat orang merasa bersalah. Nah, saya bandingkan dengan manajer. Kalau sebagai manajer, biasanya guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Ya, misalnya apa yang kita yakini. Nah, jadi di sini kembali ke keyakinan kelas. Kita kembali ke bentuk umum dulu. Ambil contoh misalnya siswa tersebut membuang sampah sembarangan. Jadi ditanyakan apa yang saya jawab atau menjaga kebersihan. Itu yang diyakini kemarin oleh guru dan siswa itu. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah, dia akan menanyakan hal tersebut. Yang dikatakan adalah kamu semestinya tidak membuang sampah. Saya kecewa sama kamu. Itu misalnya. Kemudian hasilnya, jika kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka si anak akan cenderung menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Dia akan membuat alasan-alasan, banyak alasan yang dia buat terhadap perilakunya itu. Sedangkan kalau kita di posisi manajer dengan menanyakan sesuatu yang sudah diyakini, maka dia diupayakan dia bisa menguatkan pribadinya. Dan misalkan ya dia
Kemudian biasanya kalau dalam membuat orang merasa bersalah, siswa akan berkata, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Bagus memang kata maaf, tolong yang seperti itu kan memang harus dibudayakan juga ya. Tapi kalau kita menginginkan hal yang lebih, ketika kita menjadi manajer, maka siswa tersebut bisa bertanya kembali kepada kita, apa yang harus saya lakukan atau bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan seperti itu. Jadi siswa tersebut bisa bertanya kembali sebelum pada akhirnya ya tentunya meminta maaf juga, karena hal tersebut kan kita inginkan ya di era yang sekarang siswa atau bahkan orang lain itu jarang mengucapkan kata maaf gitu ya. Kemudian dampaknya kepada siswa kalau pembuat merasa bersalah itu merasa rendah diri. Sedangkan kalau di manajer itu mengevaluasi diri atau bagaimana cara memperbaiki diri. Seperti itu. Ini erat kaitannya, sekali lagi ini erat kaitannya dengan keyakinan kelas dan juga restitusi. Kemudian kegiatan ini juga sudah pernah saya terapkan di sekolah, tapi itu berupa ilustrasi. Nanti akan saya tampilkan juga di bagian terakhir dan kita akan beranjak ke segitiga restitusi. Tapi sebelumnya, silakan Bapak Ibu jawab di benak masing-masing. Di manakah posisi Bapak Ibu sebelum belajar posisi kontrol? Atau di manakah posisi Bapak Ibu saat ini? Memang ya sebelumnya saya pun sebelum mengetahui posisi kontrol itu juga keseringan memposisikan diri di pembuat orang merasa bersalah atau penghukum, bahkan kadang penghukum ya, dan terkadang pemantau sih juga. Tapi setelah mengetahui ini ya saya berusaha mengubah konsep, mengubah diri untuk berbuat agar mampu sebagai yang manajer begitu, agar mampu ya. Jadi kalau pemantau bisa jadi juga tergantung nanti ke tingkat dari permasalahan yang diberikan oleh siswa itu. Misalnya dalam membuat orang merasa bersalah itu pengalaman yang pernah saya lakukan itu ketika di kelas ada siswa tidak membawa buku paket, itu saya menyampaikan bahwa saya kecewa. Ya jelas memang sebenarnya siapapun pasti kecewa, tapi itu jangan dibicarakan. Lebih baik ditanyakan kenapa tidak membawa buku paket. Kadang saya pertama juga kan saya mengatakan kecewa, gitu. Jadi bisa diubah gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita sampai di konsep terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di konsep ini saya juga ada ilustrasi yang tadi sudah saya sampaikan dalam sekolah. Namun sebelumnya apa itu restitusi? Jadi pengertian yang saya peroleh itu menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuannya seperti itu, restitusi. Dan terkait proses restitusi itu ada namanya segitiga restitusi. Dan ciri dari restitusi itu ada 9 seperti ini ya. Untuk menebus, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, perbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan tentunya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Saling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu. Dan 9 ciri restitusi ini ada tahapannya yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah ini. Segitiga restitusi meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip dari teori kontrol. Jadi ada kaitannya lagi teori kontrol. Nah, yang bagian mendasar ini, tahapan pertama menstabilkan identitas. Nah, biasanya yang ditanyakan oleh
guru terkait menstabilkan identitas, tentunya terhadap siswa yang bermasalah ya, itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu pernyataan ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan seperti itu, dan lain-lainnya yang akan saya tampilkan. Kemudian di bagian yang ketiga ini, validasi tindakan yang salah. Pernyataan atau pertanyaan yang bisa disampaikan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk menyatakan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi di sini kembali ke keyakinan lagi. Pada awalnya di posisi kontrol, kita sebagai apa, kemudian terakhir akhirnya bermuara juga ke keyakinan kelas. Ujung-ujungnya semua bermuara ke keyakinan kelas. Makanya di sana tadi saya sampaikan keyakinan kelas itu sangat menarik ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memerlukan materi yang lebih, saya sudah share di kolom chat link yang bisa Bapak Ibu ya di sana ada materi tentang budaya positif yang lebih lengkap, tentang keyakinan kelas juga ada. Jadi di sini bisa ditanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Cara lebih detail ya seperti ini ya. Ini menstabilkan identitas, itu tujuannya untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru berkata seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Pada dasarnya ini mencoba atau mengupayakan membuat agar siswa itu bisa memulai dari dirinya sendiri. Nah, di tahap yang kedua itu validasi tindakan yang salah, tujuannya adalah membantu mengenali kebutuhan yang dipenuhi. Jadi di sini kita cenderung untuk mengetahui kebutuhannya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, agar diketahui pula, meskipun dalam segitiga restitusi terdapat tahapan-tahapan seperti itu, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah pernah melakukannya meskipun belum mengetahui yang namanya teori restitusi. Dan ketiga, langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi bergaya mereka masing-masing, termasuk Bapak Ibu juga, sebagai guru mata pelajaran, sebagai wali, dan sebagai guru BK. Jadi saya yakin di sini kalau khusus untuk guru BK pasti mereka memiliki tahapan-tahapan juga dalam mengatasi siswa yang bermasalah. Bukan begitu Pak Ari? Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kita sampai di pengalaman saya terkait penerapan konsep-konsep itu budaya. Tapi saya lewati dulu ya, sebentar akan saya sampaikan. Karena ini berupa video, jadi saya videokan agar tidak macet karena sinyal. Kemudian ini ada link aksi nyata yang saya coba buat, sebentar akan saya tampilkan juga. Namun sebelum saya tampilkan, Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, saya persilakan. Sebelum kita masuk ke aksi nyata yang sudah saya coba buat dan pengalaman. Jadi apa yang saya sampaikan tadi terkait konsep inti dari budaya positif, mungkin ada yang Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu ingin berbagi pengalaman. Meskipun Bapak Ibu di sini ya tidak secara khusus pelajari tentang budaya positif. Siapa tahu dari Bapak Ibu di sini nanti di angkatan berikutnya ada yang berkenan, ada yang ingin menjadi PJJ. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah Bapak Ibu yang berbakat dan memiliki kemauan dan kemampuan yang tinggi untuk mengikuti kegiatan ini. Banyak di sini calon-calon.
Mudah-mudahan angkatan berikutnya ada bukaan untuk karangasem. Ada Bapak Ibu? Tidak, Bapak Ibu? Dari Mika mau nanya katanya itu. Udah. Oh iya, boleh. Pak Oyan. Pak Oyan Darmika. Silakan. Tidak. Saya CGP gagal. Oh, udah Allah, oh yang nanti bisa diulang lagi. Gagal bukan karena oh yang tidak mengikuti, gagal karena kesalahan. Semestinya tidak gagal begitu, saya yakin. Ya, Karena ya. tidak komentar. Salah teknis. Iya benar. Tapi tidak apa, saya di sekarang masih punya rekan begitu. Baik, kalau misalnya tidak ada, jadi untuk share screen ini saya tutup ya, dan saya tampilkan video yang tadi saya sampaikan itu ya, terkait pengalaman. Masih semangat Bapak Ibu? Sudah setengah 10. Lagi sebentar. Oke, ini ada pengalaman. Berikutnya yang ini, gunakan seragam sesuai hari. Ini sekarang muncul ya? Nah, sekarang sudah muncul? Udah. Oh iya. Nah, ini tentang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya ambil ya. Tahapannya itu merancang kegiatan. Di tahap perencanaan ya, dan kemudian mempersiapkan materi. Selanjutnya koordinasi dengan kepala sekolah. Itu tahapan dari keyakinan kelas ya, di tahap perencanaan. Selanjutnya sosialisasi. Nah, disinilah kita menyampaikan apa yang dimaksud keyakinan kelas begitu. Nah, kemudian di tahap pelaksanaan itu mempersilakan peserta didik untuk sudah pendapat. Jadi di sini saya membagikan kertas-kertas kecil yang ditulis yang diisikan oleh siswa tentang pendapat mereka yang disepakati apa saja. Nah, selanjutnya mengizinkan mereka untuk menempel semua hasil yang mereka peroleh satu persatu. Ini cara yang saya lakukan, tapi tidak harus seperti ini. Nah, kemudian menyusun keyakinan kelas prosedur, yaitu mengganti pada bentuk negatif menjadi positif seperti tadi yang saya sampaikan, dan menjadi bentuk yang lebih. Nah, selanjutnya meninjau kembali bersama mereka dan dibuatkan bentuk keyakinan kelas 2 sampai 7. Kemudian mendesain. Saya mendesainnya di Canva ya. Seperti itu. Ada 5 keyakinan kelas yang saya berikan, yang saya desain di masing-masing kelas. Jadi saya kompakkan 5 saja. Kemudian menyetujui dengan menandatangani dan menempel di tempat yang mudah dilihat. Nah, itu proses saya ketika melakukan kegiatan pembentukan keyakinan kelas. Kemudian ada refleksi, saya ambil satu siswa. Saya ingin tahu pendapat siswa seperti apa. Dan melakukan perbaikan. Itu terkait keyakinan
kelas. Kemudian pengalaman berikutnya adalah ya Bun ya, kegiatan kelas. Ini terkait tentang dewantara sesuai konsep budaya lokal. Kita karang. Dan ini sebenarnya sesuatu yang pernah saya lihat, saya rasakan di sekolah. Ada pembahyangan itu. Yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kemudian ini ada kegiatan meditasi. Kemudian yang kedua hubungan manusia dengan manusia. Bergotong royong. Siap-siap di kelas juga. Dan ketika mereka istirahat, saya perhatikan seperti ini. Dan hubungan manusia dengan alam semesta, jadi bisa Bapak Ibu perhatikan. Nah, selain di sekolah, konsep itu juga saya minta kepada peserta didik bagaimana harapannya di rumah. Ini beberapa contoh yang sudah diterapkan di rumah. Nah, pengalaman yang ketiga itu tentang senyum salam. Ini sudah menjadi kebiasaan ya. Nah, yang terakhir itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini termasuk bukan pengalaman ya, tapi pengalaman berupa ilustrasi dulu. Seandainya ada siswa seperti ini, misalnya ada siswa seperti itu. Jadi saya percepat saja di bagian ini. Saya ambil di bagian siswa buang sampah sembarangan. Nah, misalnya ini ya, di bagian siswa buang sampah sembarangan. Kemarin kamu sudah tidak memakai masker. Nah, sekarang kamu membuang sampah sembarangan. Kamu tidak melihat tempat sampah yang ada di sekitar kamu. Stabilkan identitas. Jadi saya di sini mengikuti tahapan segitiga restitusi. Lihat tindakan ini masyarakat yang validasi dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya dan misalnya ada pendapatannya dari tidak hanya di sekolah saja, karena kebersihan ya, kemudian siswa memungut sampah dan dapat Nama saya Ibu Saja Widyasati, siswa SMP Negeri 36. Saya merasa senang sekali mengikuti praktik bersama dengan Bu Ita. Saya yang awalnya mengetahui apa itu aturan kebersihan lingkungan. Saya antusias untuk menjadikan aturan tersebut sebagai pembiasaan di lingkungan sekolah agar menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Selain itu, saya juga akan menggunakan masker agar menciptakan sekolah yang sehat, ramah lingkungan, dan nyaman bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Bu Ita telah mengajarkan praktik yang baik untuk saya dan menanamkan budaya positif untuk saya dan sekolah. Terima kasih. seperti itu. Itu terkait penerapan. Kemudian yang tadi aksi nyata saya seperti ini. Yang ini. Bisa terlihat Bapak Ibu?
aksi nyata yang saya ambil itu pembentukan jaringan kelas. Tahapan-tahapannya ya tadi saya ambil beberapa dokumentasi, kemudian sisanya saya sampai sesuai dengan tahapan pembukaan keyakinan kelas. Ini. Kemudian yang terakhir ini ada berbagi budaya positif. Jadi kegiatannya yang sekarang. Jadi saya membutuhkan dokumentasi juga. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terkait tentang materi, pengalaman, kegiatan saya di CJP. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum saya tutup, terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf juga jika penyampaian saya banyak kurang, banyak kata yang salah.